untuk si sampelnya seperti apa, ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke sini, saya ingin ngasih review lagi. Tadi banyak yang tanya, Pak, bagaimana kalau terjadi umpamanya tadi ada sampel 1, kemudian sampel 2, kan nanti dihitung X gitu ya dapatnya. Kemudian nanti dapatnya umpamanya ini X1, ini dapat X2 gitu ya. Kemudian si nomor 2 sama dapat Y1, kemudian Y2. Yang gelombang 3 belum dapat kan? Karena belum. Kalau yang gelombang 1, gelombang 2 udah dapat X1, X2, Y1, Y2. Tadi ada yang nanya, Pak, bagaimana yang X1, X2 ini dijumlahkan kemudian di rata-rata? Itu tidak. Ya, kenapa? Karena kalau dapat X1 di sini, ya, kemudian dimasukkan lagi ke open dapat X2, itu sebetulnya bukan dirata-ratakan, tetapi yang kita ambil itu adalah nanti yang paling belakang. Kenapa? Karena dianggap nanti kadar airnya itu udah ketahuan, maksudnya si airnya udah menguap semua. Bagaimana kelihatan menguap semuanya itu? Dengan konstan di sini, gitu ya. Harusnya nanti itu dapat X3, X4, X5 terusnya sampai konstan. Nanti dapatnya umpamanya di sini Xn dapatnya. Jadi yang diambilnya itu yang ini. Nanti ya. Nanti itu ketika penelitian yang diambilnya yang ini. Oke. Kemudian yang kedua, ini sampelnya beda sama? Sama sampelnya. Oh, perlakuannya berbeda. Maksudnya dari segi Sama. ada yang diiris, ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Sama. Pak. Sebentar diikuti. Oh ya, ini ulangan namanya ya. Ini ulangan. Nah, nanti kan dapat ini Y2 sama, kemudian Y3 dan seterusnya ya. Y3, Y4, Y5 dan seterusnya dapat YN. Sama sebetulnya antara ini dengan konsep yang tadi, ya. Yang di rata-rata yang dapatnya itu ketika Anda sekarang dapat Y1, Y2, X1, X2, kita ingin tahu dulu nanti ini juga dihitung kadar airnya, ini dihitung. Ingin tahu seperti apa nanti kadar air dari sini dengan ini, bedakan bedanya turun atau naik, gitu aja. Jadi kan kelihatan secara logika di sini, yang di sini kadar airnya naik apa turun? Naik apa turun? Tuh kan jadi kepikiran kan? Coba kadar airnya naik apa turun? Naik. Yang turun kenapa? Kan sudah di open. Bayangin aja. Bayangkan ya. Bingung nggak sih? Kita di open nih, Kadar udah airnya. 2 kali ngopen terusnya. Nanti di sini kadar airnya itu bakal naik dengan ini lebih besaran yang mana? Yang pertama. Pak. Tuh kan? Kenapa yang kedua? Kan soalnya kadar airnya makin kelihatan yang hilangnya. Nah itu, paham nggak? Sabar. Jangan ngambek, Pak. Ya, bayang ya. Berarti di sini airnya banyak yang hilang gitu ya. Berarti kadar air si bahan itu tinggi gitu, makin tinggi kan? Iya. Paham ya? Nah, nanti di data Anda itu seperti apa? Kalau umpamanya kebalik, bahas itu kenapa? Ternyata di sini makin kecil. Bahas kenapa? Karena keringat Anda. Pokoknya terserah aja bahas gitu ya. Nah, karena kan kalau dari segi coba dipikir aja, ini harusnya lebih makin tinggi. Paham ya? Oke. Nah, sama dengan yang kedua juga seperti itu. Jadi dibandingkan aja. Nah, antara yang ke-1 dengan yang kedua nanti dicek ini kadar airnya jauh atau enggak. Kalau umpamanya terlalu jauh, Pak, pasti ada yang nanya tadi, Pak, ini cawannya gede, ini kecil, Pak. Nanti akan gimana dengan kadar airnya? Sama saja, nggak masalah. Karena pembaginya itu sama nanti. Bukan yang ini dihitung, nanti pembaginya jadi yang ini, enggak. Sama aja yang ini tetap.
ya kan? Iya. Jadi nanti kadar airnya antara 1 dan 2 itu nggak boleh terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, bahas apa itu? Karena gemeteran atau karena apa gitu? Air mata masuk atau gimana? Terserah. Kadar air. Ya. Karena pasti ini kan sampelnya sama gitu. Jadi kemungkinan besar ini kadar airnya itu relatif sama, tidak terlalu jauh lah. Paling beda koma sedikit nggak masalah. Paham ya? Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah hari ini kita tidak melanjutkan sampai X5 sampai XN atau YN. Kenapa? Karena berhubung waktu ya. Kalau mau dilanjut bisa sampai subuh. Nanti banyak temennya nanti di sini. Nah sekarang kita coba sampai sini saja ya, tapi ketika penelitian harus sampai konstan. Konstan sampai apa? Sampai ini. Berapa lama Pak? Jangan ngomong berapa lama, sampai konstan saja. Bisa sampai seminggu nggak masalah. Ya. Oke, nah sekarang ini sampai sini. Nah selanjutnya nanti gunanya apa dapat kadar air ini? Nanti dapatnya ada yang 10%, ada yang 27% gitu ya dapatnya. Nanti ini ketika dapat kadar air gini, kalau yang kurang dari 15% kadar airnya, nanti kadar abunya tinggal langsung prosedurnya langsung diabukan. Tapi kalau lebih dari 15%, ini harus diarangkan dulu, pengarangan. Pengarangan itu apa? Nanti saya jelasin dulu Pak. Ya. Udah, sekarang pokoknya ini tuh supaya ketahuan. Jadi minggu depan sampelnya sama, berarti kalian nanti sampelnya nih udah dapet nih berapa persen. Saya tahu minggu depan itu diarahkan atau enggak. Paham? Nah, itu maksudnya. Jadi nanti kalau kalian nanti penelitian punya sampel mau disuruhnya kadar abu, harus kadar air dulu. Harus diketahui dulu kadar airnya lebih dari 15% atau enggak. Paham ya? Ya, itu maksudnya. Ada pertanyaan? Belum? Tidak ada? Ya syukur kalau tidak ada. Berapa menit lagi nih? 1 menit 10 detik lagi.